Baik ya, Bapak Ibu sekalian, kami akan coba menjelaskan berkaitan dengan presentasi umum. Webinar ini itu kerjasama pengembangan pusat pelatihan Smart Educator. Karena kebetulan kami adalah sebagai SAC Principal yang ada di Indonesia. Sehingga kami tidak berkeinginan hanya sebagai penjual lisensi saja ya. Kalau hanya sebagai penjual lisensi berarti kami sendiri tidak bisa membawa pada peluang yang lebih besar. Karena ini trennya sudah terjadi semua. Sehingga ini harus kami sebarkan, sehingga peluangnya harus diambil bersama. Nah, sebelum kami menjelaskan, kami perlu memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Haitan Rahman. Ya. Saya sebagai founder dan senior consultant dari PT Inovasi Semesta Ilmu, INOSI, dan juga sebagai SAC Principal Indonesia. Jadi bidang yang kami dalami itu di bidang knowledge management, kemudian juga e-learning, government, balance scorecard, information technology, kemudian sistem analysis and design, kemudian juga internet business, multimedia development, dan juga inkubator bisnis. Dan khusus di bidang knowledge management, e-government, juga inkubator bisnis dan pengembangan startup, kami banyak dilibatkan bersama dengan kementerian. Seperti e-government kami dilibatkan banyak oleh Kementerian Kominfo dulu bersama rekan-rekan dari UI dan ITB gitu. Kemudian kalau inkubator bisnis teknologi kami dilibatkan oleh Kementerian Ristekdikti sebelum dipecah. Jadi kami banyak ke beberapa universitas untuk mengembangkan inkubator bisnis. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, agenda kita adalah kami akan coba ungkap tentang revolusi media dan mobile apps multimedia interaktif. Kemudian kami juga akan coba memberikan sebagai pengantar ya Smart Educator. Dan juga yang terakhir, ini berkaitan dengan kerjasama pengembangan pusat Smart Educator. Kemudian nantinya kita bisa tanya jawabnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian tentang revolusi media dan juga mobile apps multimedia interaktif. Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang ini sebenarnya sudah terjadi revolusi media, ya. Dan ini benar-benar terjadi. Jadi yang namanya video, ya, kalau dulu kita mungkin Bapak Ibu sekalian pakai CD, bahkan pakai kaset, ya, sekarang sudah tidak ada lagi cerita itu. Semuanya pakai jaringan internet, video, audio, foto, teks. Dan ini revolusi ini ya, menghasilkan atau menumbuhkan ya, perusahaan-perusahaan yang luar biasa di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan bagaimana YouTube itu. YouTube itu Bapak Ibu sekalian dibeli saat itu ya. Jadi yang mengembangkan kan mahasiswa. Dibeli saat itu sekitar 120 juta dolar. Jadi kalau ditanya lagi sekarang berapa nilainya YouTube, waduh, mungkin nilainya sudah 100 miliar dolar. Jadi YouTube itu sudah sangat besar sekali. Dan ini melakukan revolusi besar-besaran. Akhirnya memunculkan pesaing-pesaing YouTube sendiri, seperti Vimeo dan sebagainya. Nah, belum lagi di dalam dunia audio. Musik itu yang namanya seperti iTunes dan sebagainya, itu menghasilkan industri yang luar biasa. Belum lagi di gambar, kemudian juga di foto dan sebagainya, teks dan sebagainya. Nah, suka atau tidak suka, ini memunculkan peluang-peluang bagi siapapun, karena internet terbuka bagi siapapun. Beberapa waktu yang lalu ada satu YouTuber kampung disebutnya ya, karena dia berhasil mengembangkan pusat YouTuber di sebuah daerah ya, di sebuah desa, dan itu betul-betul terjadi. Sehingga yang namanya dunia internet sekarang bukan milik dari orang kota saja, tapi siapapun bisa sekarang. Termasuk dari kalangan daerah-daerah yang dalam pun jadi memberikan kemungkinan. Bahkan kalau kita memperhatikan tentang dunia video
streaming itu, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana mulai ada orang yang mau tidur di pedalaman kampung. Bagaimana mereka hidup bisa sampai ada yang 3 minggu, 4 minggu, dan semua direkam. Ya. Bahkan ada satu anak muda, ya, masih sangat remaja gitu, dia tidur 3 hari di atas pohon, hanya untuk membentuk channelnya dia menjadi tren dunia. Padahal itu hidupnya di pedalaman Kalimantan. Nah, jadi ini benar-benar terjadi. Jadi kita akan menghadapi revolusi yang sangat besar, apalagi dengan munculnya pertumbuhan platform ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan, dengan pertumbuhan platform media yang luar biasa, juga industri iklannya juga luar biasa, ya, seperti YouTube, Vimeo, Spotify, Anchor, ya, Canva, ya, Pixabay, Prepix, semuanya ini tumbuh luar biasa. Canva yang buatnya adalah seorang gadis, ya, dari Australia, umurnya 16 tahun. Dia didirikan pertama kali umur 16 tahun. Jadi bisa dibayangkan, internet membuka peluang siapapun. Jadi mau orang tua, mau anak-anak juga tumbuh semuanya. Dan ini menjadi sebuah peluang platform yang tidak bisa dibantah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan, platform-platform ini sudah masuk di Indonesia. Dan Indonesia sendiri, orang-orang Indonesia sudah bisa memanfaatkan dengan sangat baik. Meskipun belum betul-betul besar, ya, tetapi setidak-tidaknya ini menjadi ketakutan, ya. Ketakutan dari para pengusaha yang sudah lama di dunia media. Dulu pernah ada satu kelompok media, ya, nasional mengajukan ke MK supaya undang-undangnya dirubah. Karena bisa dibayangkan kan, seperti para YouTuber di Indonesia sekarang income-nya bisa gede sekali. Ini salah satu platform. Kemudian kita juga tumbuh juga, ya, bisnis aplikasinya, ya. Microsoft PowerPoint-nya, Excel, Word, ya, kemudian WordPress, Filmora, Movavi, Envanto, dan sebagainya. Dan mereka menumbuhkan marketplace yang begitu sangat terbesar, sangat terbuka luas. Seperti Envanto itu, kalau Bapak Ibu sekalian masuk, ya, di salah satu situsnya, itu terjadi transaksi $1 miliar, hampir mendekati $1 miliar. Jadi bisa dibayangkan. Di situ orang jual PowerPoint, di situ jual Excel template, Word, ya, kemudian WordPress, ya, kemudian Filmora template-nya, dan seterusnya. Di samping itu juga Filmora sebagai aplikasi punya marketplace sendiri, Movavi juga sama. Jadi ini luar biasa. Nah, ini adalah satu peluang, tantangan, dan juga tren yang bakal terjadi dan terus akan bergerak. Ya. Nah, makanya akan memunculkan satu tema, ya, bahwa di masa depan itu tren ini akan terjadi, yaitu mobile apps, multimedia interaktif. Jadi pertumbuhan multimedia, ya, berbasis mobile dan juga interaktif itu akan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering memperhatikan, ya, itu betul-betul mungkin bagi kalangan para pengembang teknologi IT di Indonesia belum menyadari itu. Tetapi kalau yang sering memanfaatkan atau mendalami konsepnya mobile apps multimedia interaktif, itu merasakan sekali apa yang terjadi perubahan. Kalau definisi multimedia itu, ya, Bapak Ibu sekalian, kan hanya sebagai aplikasi yang beragam media disatukan, ya, video, audio, teks gitu. Tetapi dengan adanya internet berubah, memungkinkan layanan internetnya gabung. Nah, layanan internet inilah yang menjadikan pertumbuhannya lebih cepat. Jadi multimedia interaktif sekarang, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau 20 tahun yang lalu ceritanya hanya memadukan video, audio, teks, ya, hypertext, ya, link, selesai. Kalau sekarang tidak, layanan internet. Nah, layanan internet inilah yang menjadi pertumbuhannya sangat luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, layanan internet itu benar-benar luar biasa di dunia secara terbuka, ya.
Tapi di Indonesia sendiri, saya belum melihat para pengembang kita malahan belum masuk di dunia itu. Para pengembang teknologi IT-nya malahan belum masuk. Jadi ini betul-betul terbuka, luas, semua orang bisa pakai. Seperti Quizizz gitu. Quizizz itu sekarang sudah jadi layanan internet. Bapak Ibu sekalian bisa buat setup quiz ya di Quizizz, kemudian bisa integrasikan dengan multimedia interaktif dan bisa jalan di mobile. Ya. Jadi bisa dibayangkan. Nah, makanya aplikasi multimedia interaktif ini akan sangat tumbuh besar sekali, yaitu di berbasis mobile apps, Android dan iOS. Karena yang mobile Windows sudah boleh dikatakan sudah off. Ya, kalau BlackBerry juga sama, sudah off. Tapi yang dua ini akan terus berkuasa. Sekarang dari Cina, Huawei mencoba untuk memasuki pasarnya mobile apps multimedia interaktif. Ya, masih perlu waktu mereka. Nah, akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Mobile apps multimedia interaktif ini akan diintegrasikan dengan web service yang begitu melimpah. Betul-betul melimpah. Dulu ketika kami masuk di dunia internet, kami belum merasakan itu ya. Kami banyaknya dulu adalah di SlideShare. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu SlideShare, nah, kami banyaknya di situ, hanya untuk download bahan gitu kan. YouTube ya sekali-sekali gitu. Lama-kelamaan kami perhatikan gitu. Luar biasa sekali ini. Nah, artinya aplikasi yang Bapak Ibu sekalian kembangkan nanti di mobile apps multimedia interaktif ini diintegrasikan dengan web service yang sangat melimpah. Benar-benar sangat melimpah. Bapak Ibu sekalian bisa buat sebuah aplikasi tentang multimedia berbasis Android, di mana videonya kita bisa simpan di YouTube. Karena kalau disimpan di handphone kita jelas berat. Simpan di YouTube jadi streaming. Kemudian kita juga bisa buat tentang survei, kita tidak usah memikirkan aplikasi survei, quiz, kita bisa pakai punyanya Google Form atau Microsoft Form. Kita tempelkan ke mobile app multimedia interaktif. Quiznya juga sama, kita tidak perlu membuat aplikasi quiz, ya, testing online, tempelkan saja ke aplikasi ini, ke aplikasi yang kita buat. Dan ini sangat melimpah. Bahkan ada aplikasi namanya Video Link to Me. Aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi, kita punya kontennya ya multimedia interaktif, bisa memiliki fitur tentang video conference. Ya. Video conference seperti apa? Seperti Google Meet, seperti Zoom gitu. Jadi bisa dibayangkan, ini benar-benar melimpah. Dan hampir dari kalangan pengembang Indonesia belum tumbuh. Dan ini betul-betul menjadi sebuah tantangan. Ya. Bahkan kami bercerita ke salah satu ex-Telkom ya, dan Telkomsel senior ya, mantan eksekutifnya ya, direktur gitu. Kami cerita bahwa perlu berhati-hati kalau yang namanya mobile app multimedia interaktif ini terjadi, di mana tumbuhnya begitu luar biasa di Indonesia, maka yang akan banyak diuntungkan ya, Bapak Ibu sekalian, yang akan diuntungkan ya salah satunya YouTube. Bapak Ibu sekalian bisa nyimpan video di YouTube, Bapak Ibu sekalian bisa simpan di Google Drive, tarik. Bayangkan. Terus yang Indonesia di mana ya? Bisa dibayangkan kan? Indonesia nyimpan di, saya simpan di hosting saya misalkan ya, ada video saya hosting, itu jadi link ya, jadi download gitu ya. Sedangkan kalau di Google Drive, saya simpan video, jadi streaming. Ya, kalau YouTube kan sudah berbeda. Tapi disimpan di Google Drive, video saya tarik jadi streaming. Saya simpan PDF, tarikan ke multimedia interaktif, menjadi streaming juga ya, terbuka gitu. Kalau dulu kan di-download gitu ya, video di-download, PDF di-download. Jadi bisa dibayangkan luar biasa sekali. Ini web service ini betul-betul ya, kami di Inosis sendiri
waduh ini luar biasa gitu, belum Zoho, belum Oracle, belum, waduh nggak ngerti lagi nih, ya. Jadi semua benar-benar memahami bahwa tren masa depan siapa yang menguasai web service. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian coba sekali-sekali berbayar ke Google ya, bayar $6, perhatikan betul cara mereka merancang web service-nya. Bapak Ibu sekalian bisa memahami itu. Luar biasa sekali yang si Google itu. Kami ketika masih free ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kami masih free, itu biasa aja itu. Tapi pada waktu kami sudah bayar $6 itu sebulan, kami cek, waduh, luar biasa ini. Pantas kalau banyak email di Indonesia sudah ketakutan ya men-setup email server ya. Karena email server itu yang takut adalah masalah virus. Nah, Google itu sudah bisa sampai situ. Oke. Jadi ini adalah tren yang akan terjadi dan di sini yang menjadi sebuah tantangan besar bagi kita ya, dan kontennya. Oke. Penerapan mobile app multimedia interaktif, Bapak Ibu sekalian, sangat banyak. Ada mobile multimedia e-book, ya, bisa bahan ajar, pelatihan, game edukasi, ya, bisa untuk marketing real estate, perumahan, kendaraan, ya, agenda event, seminar, ya, acara perkawinan, ya, ada city tour, dan terus satu ketika nanti akan muncul layanan ya, di dunia ini. Nanti ada orang yang menjual layanan portal directory, Bapak Ibu sekalian hanya bayar sekian dolar gitu. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dapat aplikasi tentang acara perkawinan, APK-nya sebarkan ke kawan-kawan kita gitu. Bisa dibayangkan. Yang menikahnya di Indonesia, yang malah yang jualannya orang luar. Gitu. Sama dengan kasusnya tanahnya tanah kita ya, rumah-rumah kita, malah yang menyewakannya Airbnb. Kita malah jadi lucu ya. Rumahnya ada di daerah mana? Di daerah Bandung atas. Yang nyewanya adalah orang Indonesia, tapi daftarnya harus ke Airbnb. Nah, ini terjadi. Artinya satu saat jangan heran, Bapak Ibu sekalian, akan ada layanan penerapan mobile app multimedia interaktif yang menikahnya di Indonesia, ya, tapi orang bayarnya ke orang di Amerika, mungkin di Eropa, yaitu tentang acara perkawinan. Ini bakal terjadi. Jadi semua bakal terjadi. Jadi bisa dibayangkan ini aplikasi ini sekarang belum digarap secara bagus di Indonesia. Kemudian kami ingin pengantar Smart Apps Creator. Beberapa dari Bapak Ibu sekalian sudah banyak mengetahui tentang Smart Apps Creator. Kalau kita membuat aplikasi ya, aplikasi Android, iOS, web, desktop, ya, Linux gitu. Kalau metode lama, ya Bapak Ibu sekalian harus pintar programming. Ini metode lama. Jadi metode lama ya harus belajar Java, ya PHP, Visual Basic, Delphi. Gitu. Ya. Sekarang muncul ya, muncul yang baru, pendekatannya no programming atau low code. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke dunia Google gitu di search, kata no code dan low code, itu berderet puluhan software di dunia tentang bagaimana membuat aplikasi tanpa programming. Ya, saya sudah lihat itu, waduh luar biasa. Sedangkan kita ya masih di sini buat programming gitu. Jadi harusnya seperti yang Bapak Ibu sekalian yang bukan orang IT, background IT tidak usah belajar di situ, bahkan langsung saja pada konteksnya. Jadi ini akan terjadi perubahan. Namun salah satu yang muncul adalah Smart Apps Creator. Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi Android, ya, mobile iOS, web HTML5, desktop, tanpa programming. Jadi bisa dibayangkan, kan? Bapak Ibu sekalian, tanpa memikirkan pemrograman, bisa membuat aplikasi Android. Kemarin ada satu mitra kami, beli license, kemudian, Pak, sudah break even point, artinya sudah balik modal. Ternyata dia dipakai untuk sebuah aplikasi tertentu, saya nggak tahu aplikasi apa. Ternyata udah balik modal ya, mungkin lebih dari modalnya. Jadi aplikasi dia dipakai untuk yang lain, akhirnya dia sudah balik Pak katanya. Dan memang itu yang kami harapkan ya.
Orang yang punya lisensi itu harusnya menjadi value baru ya, untuk bisa menghasilkan yang baru. Dan itu terjadi. Bahkan ada lagi kawan kami lagi ya, SAC, wah Pak, kira-kira berapa ya? Kata saya untuk apa? Itu senior saya katanya mau tesis gitu. Terus ya aplikasinya dia nggak ngerti buat aplikasinya. Saya buatkan gitu. Kira-kira berapa ya? Dia jual 2,5 juta, coba bayangkan. Dia sendiri sedang S2 ya. Karena ada senior yang nggak ngerti SAC, hanya dia dapat 2,5 juta ya untuk bayar sekolah juga. Nah, ini satu contoh ya. Jadi peluangnya sangat besar gitu. Nah, ada perbedaannya apa? Kalau pemrograman lain ya harus pakai programming ya. Kalau dengan SAC tanpa programming. Akibatnya apa? Akibatnya akan banyak lapisan ya masyarakat kita, siapapun, ada mahasiswa, siswa, guru, dosen, siapa saja yang tidak punya latar belakang IT jadi bisa buat aplikasi. Jadi kami ini latar belakang programming ya dari sejak SMA. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau lihat programming yang kami buat itu pernah kami cetak ya source code-nya ketika kami ikut perlombaan itu 1 rim ya. Jadi kalau error kami bingung sendiri ya. 1 rim, bayangkan itu. 1 rim itu. Belum lagi di samping dicetak 1 rim tidak ada nomor halaman, nomor ininya apa? Nomor barisnya. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kalau ada error di halaman apa di baris 5.000 gitu, kami harus cari satu-satu. Jadi hitung 1 rim ini kira-kira berapa berapa kode gitu, seberapa baris. Nanti dibagi gitu, akhirnya ketemu. Jadi bisa dibayangkan. Itu kami buat saat itu sekitar tahun 86 ya. Jadi, wah sudahlah. Itu pengalaman yang betul-betul kami bisa buat aplikasi 1 rim. Programnya yang sangat sederhana lagi. Jadi, sekarang jadi dengan adanya SAC, siapa saja jadi bisa buat aplikasi. Jadi, ini luar biasa sekali. Ditambah lagi memungkinkan aplikasinya terintegrasi dengan pemrograman yang sekarang melimpah ya, web service, Google Form, YouTube, Microsoft, dan sebagainya. Ini nggak bisa terus dipanjang. Ada satu mitra kami mengajarkan kuisis, kata saya, ajarkan kuisis sebagus mungkin karena itu konsep berpikirnya beda tuh kuisis. Ini contohnya ya untuk pembelajaran, misalnya untuk bahasa Inggris, kita bisa integrasikan dengan Google Form dan sebagainya. Kemudian tentang perkawinan ya kita integrasikan dengan Google Form, kemudian juga mengundang tempatnya di mana, fotonya dan sebagainya. Kemudian untuk event kita bisa gabungkan dengan video ya, YouTube, kemudian sosmed kita dan seterusnya. Jadi kalau ada agenda-agenda event, Bapak Ibu sekalian bisa buat ini. Kemudian untuk marketing ya, misalnya kita punya produk ataukah mungkin mobil atau kita jualan rumah, bisa buat untuk marketing. Jadi kita sebarkan di APK dan sebagainya. Kemudian untuk real estate, perumahan juga sama ya. Kita bisa gabung macam-macam ya, dengan 3 dimensi, gambar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang ini adalah informasi, silakan informasi ini ambil ya, bahan-bahan yang kami berikan. Ya. Info SAC itu adalah tentang informasi SAC, di situ juga bisa melakukan pemesanan ya. Kemudian juga ada kerjasama SAC, di situ ada artikel ya, bahan proposalnya. Kemudian ada free bahan SAC, Bapak Ibu sekalian daftar, kemudian nanti kami sharekan bahan tentang SAC. Kemudian ada Telegram ya, kami memanfaatkan Telegram. Sampai hari ini kami betul-betul ingin belajar tentang Telegram. Kami betul-betul perhatikan fitur perkembangannya. Karena ini rada cukup unik ya, si Telegram ini. Kemudian di Facebook kami juga buat forum SAC ya. Kemudian di YouTube juga kami buat Prinsipal Indonesia ya, SAC Prinsipal. Ya. Kemudian ini kegiatan yang kami berhubungan dengan SAC. Nah, sekarang kami akan coba jelaskan bagaimana kita membangun kerjasama pengembangan pusat pelatihan Smart Educator. Ini topik utama. Kenapa kami ingin sekali mengembangkan pusat pelatihan Smart Educator di Indonesia?
setiap kota, mau setiap daerah, kampung, terserah ya. Tapi yang jelas harus kembangkan sampai tumbuh luar biasa. Kenapa kami sangat berkeinginan seperti itu? Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya konten. Ini tidak dimiliki oleh negara lain. Ini betul-betul Indonesia sangat luar biasa. Jadi bisa dibayangkan kontennya, waduh, luar biasa sekali. Tentang bahasa misalkan ya. Bahasa di Indonesia itu seperti saya, meskipun orang tua saya adalah dari Sumatera, saya kan nggak bisa bahasa Sumatera ya, Sumatera Barat. Saya karena lahirnya di Sunda, bisanya bahasa Sunda. Ya. Belum lagi bahasa Jawa, belum aksennya, belum lagi nanti bahasa Bugis. Waduh, luar biasa. Itu dari sisi konten hanya urusan bahasa. Belum dari pakaiannya, dari batik. Ya. Belum lagi dari lagu-lagunya. Kontennya begitu sangat melimpah. Nah, ini akan menjadi peluang besar untuk menaikkan wisata, untuk menaikkan marketplace, untuk menaikkan kerajinan orang Indonesia apabila dikelola dengan baik. Jadi ini harus dibuat ya di Indonesia dan kontennya begitu luar biasa. Anggap saja dulu kita tidak mampu membuat platform seperti YouTube ya, karena itu kalau ditanya biayanya berapa, wah jangan tanya, itu rumit. Karena kami dulu pernah mengecek untuk streamingnya dulu ya, saat dulu itu ribuan dolar. Itu baru teknologi streamingnya, belum server dan sebagainya. Makanya itu kita nggak usah perhatikan dulu. Tapi yang jelas kontennya sangat melimpah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerangka pengembangan Smart Apps Creator itu, yang seperti kami sebutkan tadi, itu memungkinkan bermacam media muncul. Bisa dipasangkan, kemudian juga web service dan sebagainya. Jadi ada 5. Jadi dalam pengembangan SAC itu ada 5. Desain, layout, grafisnya. Okay. Kemudian ada editing video dan audio. Dan ini yang khusus editing video dan audio ini luar biasa sekali keahliannya. Dan ini benar-benar peluang, sangat berpeluang besar di sini kita mengembangkan. Ketiga ada integrasi animasi HTML5. Artinya apa? Apabila kita ini bisa animasi, apalagi kita bisa membuat portal animasi HTML5, itu bisa diintegrasikan dengan SAC dengan mudah. Jadi tinggal ditarik alamatnya, tempel. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada mengetahui satu universitas di Amerika menyediakan laboratorium maya secara free. Bisa dibayangkan apabila mereka dijual atau diajarkan. Jadi diajarkan kembali, berapa peluangnya. Dan kita apabila bisa orang Indonesia menumbuhkan animasi-animasi HTML5, misalkan untuk fisika, untuk biologi, untuk kimia, untuk elektro, ya, untuk tubuh manusia, waduh, luar biasa sekali. Ini keahlian tersendiri. Ya. Belum lagi integrasi web service. Membuat web programming untuk kuis, ya, untuk video dan sebagainya. Belum lagi dengan sosmednya. Dan sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau diperhatikan ya, ini yang namanya integrasi sosmed, web service, ya, animasi. Ini hampir semuanya pakai teknologi dari luar. Jadi dengan gambaran ini, kalau kita ini ada rencana pengembangan Smart Apps Creator yang betul-betul cukup lengkap gitu, ini akan membuat kurikulum, ya, kurikulum daripada pelatihan untuk pengembangan SAC itu besar sekali. Pelatihan untuk PHP. Kalau hanya belajar PHP programming biasa, ya, tidak terbayangkan di situ akan ada web service, ya mungkin biasa-biasa saja. Padahal trennya web service. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk di
Misalnya seperti Facebook aja ya. Di Facebook itu, kalau yang sudah punya page ya, yang sudah punya page, itu masuk saja di area menunya, itu memungkinkan satu page-nya itu di embedded. Ya. Jadi si Facebook saja sudah tahu bahwa satu saat ini harus ada yang bisa memanfaatkannya. Kalau kita kan di Facebook hanya pakai saja ya, pakai gitu, tidak memperhatikan ada fitur apa di situ. Padahal di situ bisa di embedded. Jadi kita ambil alamatnya tertentu dengan tekniknya tertentu, tempelkan ke SAC. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian tidak perlu memikirkan membuat aplikasi web service yang rumit, ya dari Facebook bisa dipakai. Tetapi ya kalau kita terus-terusan memanfaatkan seperti itu, tentunya data kita ikut ke bawah ke Facebook. Nah, sehingga dengan adanya kerangka model seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini mengembangkan pusat pelatihan SAC, salah satunya harus mengembangkan pelatihan web programming. Membuat pelatihan animasi HTML5. Bagaimana membuat laboratorium maya pakai HTML5. Bagaimana membuat pelatihan tentang editing video, audio. Ini pekerjaan tersendiri ya. Kita belum cerita toolnya harus pakai apa, tapi itu memang harus dibuat. Belum lagi integrasi dengan sosmed. Jadi dari sini saja Bapak Ibu sekalian, kami sudah melihat bahwa kami sendiri sedang buat ya kurikulumnya, bahkan mengundang kawan-kawan yang sudah memang jago-jago ya. Ada yang jago editing video, ada kartun dan sebagainya. Nah, buat aja. Nah, itu sebenarnya dirancang untuk menyusun ya kurikulum itu untuk pengembangan multimedia tadi. Ya, SAC ini. Belum lagi keahlian yang dikembangkan. Ini keahlian-keahlian yang luar biasa. Jadi ini salah satu gambaran bahwa SAC itu memungkinkan kita menyusun kurikulumnya, pelatihan yang cukup lengkap. Kemudian di proposal pengembangan pusat SAC, Bapak Ibu sekalian bisa membaca, ya tujuannya adalah agar kita ini memberikan pelatihan, ya pelatihan multimedia interaktif dan ICT, pelatihan web programming, pelatihan tentang video editing, audio editing, ya itu salah satunya. Memberikan layanan pengembangan mobile apps ya. Artinya si pusat pelatihan memungkinkan memberikan layanan ya untuk pemerintahan, swasta, umum dan sebagainya. Memberikan motivasi untuk menumbuhkan startup. Jadi si pusat pelatihan itu yang kami ceritakan ini agar menjadi inkubator ya, menumbuhkan startup berbasis ICT dan multimedia. Siapa tahu apabila sering diajarkan programnya dengan bagus, kemudian juga cara berpikir monetisasi IT-nya bagus, siapa tahu ada yang bisa menyaingi seperti Canva dan sebagainya. Kemudian memberikan nilai tambah penghasilan terhadap investasi yang dilakukan bersama. Jadi memungkinkan kita ini, kami ya dengan Bapak Ibu sekalian melakukan investasi bersama untuk startup atau apa gitu. Nah ini kan perlu dikembangkan. Ini bentuk kegiatan dari pusatnya SAC. Bisa lakukan training, ya. Jadi kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan untuk video editing, untuk audio editing, untuk web programming, ya. Kemudian juga untuk mengembangkan aplikasi web service dan sebagainya. Consulting, ya. Mungkin ada yang meminta layanan pusat pelatihan SAC itu satu daerah, nah kita bisa saling support. Kemudian juga bisa untuk membuat produk ya. Jadi kita bisa mengembangkan produk-produk atau service-service. Jangan sampai nanti ada layanan wedding, hanya orang Indonesia yang beli layanan wedding APK, dan ternyata si weddingnya itu ya, yang layanan wedding itu, yang perkawinan atau pernikahan itu, ternyata di Amerika sana. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin tahu siapa yang mengetahui tren pemakaian sosmed di Indonesia, bukan orang Indonesia. Itu ada kelompoknya tersendiri. Dan setelah saya cek perusahaan itu, memang harus kita akui bahwa dia
bisa memetakan tentang sosmed di seluruh dunia. Karena dia punya platformnya. Termasuk Indonesia ketahuan juga oleh dia. Kemudian ada mengembangkan marketplace ya. Bisa yang satu bisa mengembangkan menjual layout ya, jual template ya, jual icon ya, dan seterusnya ya. Jadi ini memungkinkan. Belum lagi bisa mengembangkan bersama web service. Oh, di antara Bapak Ibu sekalian ada yang jago web programming misalkan, kita bisa kembangkan ya. Bisa untuk quiz, survei, dibuka gitu, sehingga nanti tidak hanya gunakan Google Form, bisa saja dari kita yang buat ya. Nah, kalau web service kita yang buat kan SAC yang ada di luar negeri pun berhak memakai. Jadi ini kesempatannya sangat besar ya, web service. Kemudian pusat SAC ini adalah juga melakukan monetisasi Smart Apps Creator. Jadi kerjasama pengembangan pusat SAC itu, ya rencana yang kami tawarkan itu, untuk mendorong monetisasi Smart Apps Creator. Bagaimana bisa menghasilkan nilai ekonomi, uang dari memanfaatkan SAC. Dan kami sudah tahu ya, seperti yang kami cerita tadi sebelumnya. Baru beli lisensi atau bagaimana ceritanya, wah Pak, saya sudah balik modal itu. Ya kata saya, ya sederhana saja. Itu memang yang saya harapkan gitu. Ada lagi yang satu yang tadi yang saya cerita, seniornya nggak bisa buat SAC, dia buatkan, akhirnya dapat 2,5 juta. Nah itu artinya sudah melakukan monetisasi. Nah, apalagi kalau melakukan monetisasi Smart Apps Creator-nya secara nasional. Ini bisa dibayangkan, peluang ekonominya jadi membesar. Nah ini yang pusat SAC kenapa harus dikembangkan, karena salah satunya adalah monetisasi Smart Apps Creator. Ya. Karena peluangnya ada. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau pernah mencoba aplikasi Bambu yang punyanya kelompok Kompas ya, Gramedia itu kan aplikasi-aplikasi pembelajaran multimedia yang pakai CD. Dengan adanya pusat ini diharapkan tumbuhnya monetisasi Smart Apps Creator secara lebih terarah. Ya. Kemudian kerjasama pengembangan pusat SAC juga melakukan pengembangan inkubator bisnis digital. Jadi memungkinkan kita ini menumbuhkan usaha-usaha baru. Kami sudah cerita, salah satunya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu Bapak Ibu sekalian dengan SAC kita bisa mengembangkan kursus-kursus ya, menggunakan SAC untuk level SD saja, SMP saja. Itu memungkinkan sekali. Dan seperti pelajaran bahasa Inggris ini nampaknya tidak bisa dibatasi. Jadi terbuka luas. Kami pernah mengikuti ya kursus gitu online bahasa Inggris itu. Karena tujuannya juga kami ingin mendapatkan pola pembelajaran mereka. Itu kami harus bayar 1 juta. Iklannya di YouTube tuh hampir tiap hari kami baca. Kemudian juga di Facebook juga sering muncul di wall kami. Itu 1 juta. Kami cek betul itunya struktur. Kata kami ini memungkinkan kita mengembangkan monetisasi Smart Apps Creator dalam bahasa Inggris. Kemudian juga pelatihan ya, pendampingan terhadap tadi startup ini. Jadi ini kami harapkan betul-betul bisa tumbuh, ya. Bahkan sampai investasi. Jadi ada satu kelompok di Jakarta ya, dia kerjasama dengan Ilham Habibie ya. Jadi ini orang-orang jaringan internasional ya, global. Ya. Mereka sangat terkejut juga bahwa saya pemegang SAC di Indonesia. Terus dia lihat apa yang direncanakan. Dia meminta ya, membuat sebuah sebuah kelas gitu khusus gitu. Dan kita memang bayar ke mereka. Bayangkan. Dan mereka nanti mencarikan investor. Jadi mereka sudah tahu yang begini-begini. Jadi peluang ini betul-betul luar biasa. Kemudian apa yang menjadi sasaran pasar dari rencana kerjasama ini? Target kita adalah pemerintahan. Pemerintah. Jadi bagaimana kita bisa menyediakan solusi untuk pemerintah. Dan di dunia multimedia di kalangan pemerintahan
Itu begitu banyak. Kemudian target yang keduanya adalah perusahaan BUMN, BUMD dan swasta. Ketiganya perguruan tinggi atau sekolah. Kemudian ya masyarakat umum dan yang terakhirnya startup. Ini yang diharapkan betul adalah startup dan calon startup, sehingga memunculkan usaha-usaha baru berbasis digital. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan bagaimana dunia startup itu luar biasa sekali dalam dunia digital ini. Jadi ini tantangan lah bagi kita semua. Kami yang cukup lama di dunia pengembangan startup ini, waduh, ini kalau bisa-bisa habis kata saya. Karena perputaran uangnya para investor itu terbalik-balik. Dia nggak bisa langsung masuk Indonesia, dia disimpan dulu di Malaysia, Singapura. Ya jadi gimana? Nah ini yang harus kita kembangkan, mencari peluang-peluang baru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahapan kerjasamanya gimana? Jadi tahapan kerjasama yang kami bangun itu punya 3 tahapan ya. Pertama kami buat afiliasi SAC. Nah, kenapa kami sangat serius ya untuk buat afiliasi? Ini kan kalau afiliasi SAC itu kan hanya sebagai menjualkan reseller dari lisensi SAC. Itu adalah paling basic ya. Kami berikan 15% saja. Tapi itu basic sekali. Karena nilainya itu betul-betul fix saja itu. Nah, yang kami ingin dorong setelah kerjasama afiliasi dan menjualkan lisensi, yang ingin kami tumbuhkan adalah bagaimana menuju pengembangan SAC-nya. Mulai terbayangkan bahwa menjadi penyedia solusi SAC. Ya, seperti teman kami tadi ya, yang sudah beli lisensi, itu dia menjadi penyedia solusi SAC. Ya sayangnya kan belum belum terkoordinir ya. Dan orang belum tahu bahwa dia itu jago SAC itu. Coba kalau misalnya banyak demonya kemudian ini, mungkin orang tahu, orang dia pesan ke dia juga. Nah, jadi tahap yang keduanya itu pengembangan si SAC-nya. Melakukan monetisasi aplikasi SAC, apakah itu periklanan, apakah itu menjual software aplikasi SAC itu sendiri, atau dan solusi SAC. Kami sedang mencoba mengembangkan monetisasi aplikasi SAC ini untuk pembelajaran, ya, untuk di bidang pengembangan startup. Kami akan masuk di situ. Dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris ini pakai SAC cukup unik ya. Materi dibuat free, ya. Jadi sama dengan yang di YouTube, banyak materi free, tapi ketika dia minta latih secara personal, orang harus bayar, join. Nah, jadi ternyata kita bisa merancang seperti itu. Dan yang tahap yang ketiga adalah pengembangan pusat pelatihan SAC-nya, yaitu pendampingan startup. Ya. Jadi kita akan mencetak startup untuk bisa melakukan monetisasi SAC-nya lebih tinggi. Nah, kemudian yang terakhirnya ya tadi mengembangkan kurikulum. Dan sesuai dengan yang gambar sebelumnya, ya, diagram sebelumnya, kurikulumnya sudah terbangun. Jadi kami ya sekarang tinggal siapa yang mau ini, jadi tinggal nanti digabungkan. Nah, nanti next ketika mungkin ada kurikulum yang lebih advance, misalnya kurikulum diintegrasikan dengan Python dan sebagainya, aplikasi data science, itu lain cerita. Mungkin kita harus kembangkan di sini. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Smart Apps Creator ini menjadi perangkat untuk membuat aplikasi mobile, apps multimedia interaktif, mudah, cepat, dan tanpa programming. Dan yang keduanya adalah kerjasama pengembangan pusat pelatihan Smart Apps Creator ini, polanya membuka peluang win-win solution. Jadi tadi siang kami kontak dengan satu kawan gitu. Wah, mohon maaf Pak, saya nggak bisa ikut. Kenapa? Ya, saya sedang belajar Adobe. Memang Adobe sudah di atas ya. Adobe sudah lama, saya sudah tahu. Jadi Adobe sudah membangun komunitas ekosistem sendiri di Indonesia.
SAC belum. Kita harus menumbuhkannya di Indonesia. Itu kita akan banyak berharap bahwa pertumbuhannya akan win-win solution. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang kami sampaikan tentang kerjasama pengembangan pusat SAC. Jadi kami bermula dari afiliasi, kemudian SAC, ya, melakukan monetisasi aplikasi SAC, dan kami sudah akan kerjasama dengan pengguna SAC, ya, yang memang membuat SAC itu untuk monetisasi aplikasi bahasa Inggris, ya, rencananya untuk tingkat SMP. Dan ternyata kami sudah cek di internasional yang bahasa Inggris itu banyak sekali ya materi yang dibuat free. Di internasional tuh banyak buku-buku yang free dan itu sangat mudah untuk dipindahkan. Dan kita tidak perlu bayar royalti ke pihak mereka. Dan ada beberapa yang akan kami kerjasama. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ini kalau ada yang mau ditanyakan.